Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Kintara Aziz Dewanti, mahasiswi akuntansi Perbanas Institut dengan NIM 18110000176. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas pasar modal dan lab. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai laporan transaksi saham dan reksadana yang telah saya lakukan. Saham. Apa itu saham? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan seseorang yang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham berarti memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Perolehan dividen ini biasanya tergantung keuntungan dari perusahaan tersebut, dan biasanya telah diatur sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Di sini saya membeli saham dari PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk dengan kode saham SRAJ. Pada transaksi ini saya menggunakan sekuritas ajaib. Sekilas tentang PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk. PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk didirikan pada 20 Mei 1991 dengan nama PT Sejahtera Raya Anugrah dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1995. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama SRAJ adalah memberikan jasa penyelenggara rumah sakit antara lain dengan cara mendirikan dan mengusahakan rumah sakit yang lengkap dan modern. Pada tanggal 31 Maret 2011, SRAJ memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan untuk melakukan Initial Public Offering atau yang bisa disebut dengan IPO pada tanggal 11 April 2011 di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, alasan pemilihan emiten. Yang pertama berdasarkan analisa fundamental, yang kedua berdasarkan analisa teknikal, dan yang ketiga berdasarkan informasi dari media massa. Analisa fundamental. Yang pertama ada return on asset atau yang biasa disebut dengan ROA. Return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya agar menghasilkan laba selama suatu periode. Dari laporan keuangan PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk diketahui pada Desember 2020 memiliki tingkat ROA sebesar 0,9%. Sedangkan pada September 2021 triwulan ketiga tingkat ROA menurun menjadi 0,7%. Penurunan tersebut bisa diakibatkan karena laba penjualan tidak stabil atau perusahaan tidak efisien dalam mengelola asetnya. Yang kedua ada return on equity atau yang bisa disebut dengan ROE. Return on equity pada laporan keuangan triwulan 3 pada tahun 2021 sebesar 3,1%, sedangkan return on equity pada Desember 2020 sebesar 2,3%. Artinya, pada tahun 2021 ada peningkatan pada laporan keuangan PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk. Jika perusahaan dapat mengelola labanya dengan baik, kemungkinan tingkat return on equity tersebut akan kembali meningkat di masa depan. Yang ketiga ada earning per share atau yang biasa disebut dengan EPS. Earning per share pada laporan keuangan triwulan 3 tahun 2021 sebesar Rp5,57. Sedangkan EPS pada Desember 2020 sebesar Rp3,33. Artinya terjadi peningkatan pada laporan keuangan triwulan ketiga tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya pertumbuhan pada perusahaan dan meningkatnya laba perusahaan. Dengan begitu, investor akan terdorong untuk menambah jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Yang keempat ada price to book value. Price to book value pada laporan keuangan triwulan 3 pada tahun 2021 menunjukkan 1,76 kali. Sedangkan pada Desember 2020 menunjukkan 1,4 kali. Artinya pada tahun 2021 triwulan 3 harga saham perusahaan tersebut 1,76 kali lipat lebih mahal jika dibandingkan dengan modal bersihnya. Yang kelima ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio pada laporan keuangan triwulan 3 tahun 2021 sebesar 169%.
sedangkan pada Desember 2020 sebesar 148%. Dengan tingginya persentase DER pada tahun 2021 triwulan ketiga menunjukkan bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar daripada modal, sehingga berdampak pada menurunnya perolehan profitabilitas perusahaan. Analisa teknikal. Berikut ini adalah grafik harga saham PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk dalam 2 tahun terakhir. Grafik ini menunjukkan bahwa harga saham pada PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk mengalami fluktuasi. Harga tertinggi pada saham SRAJ terjadi pada 4 Juli 2021 yaitu sebesar Rp494. Dan untuk harga terendahnya terjadi pada 7 Juni tahun 2020 yaitu sebesar Rp125. Selanjutnya ada grafik harga saham pada saat saya melakukan jual beli pada tanggal 16 Desember 2021. Harga pasar pada saat buka dimulai pada harga Rp458 dan ditutup dengan harga Rp474. Dapat dilihat pada grafik ini, pada saat jam bursa sesi 1 dibuka, dapat dikatakan kondisi pasaran masih belum stabil atau biasa disebut dengan sideways. Kondisi ini juga bisa disebabkan oleh faktor bullish atau bearish yang sama-sama kuat. Kemudian sekitar jam 10.30, grafik harga saham mengalami uptrend karena harga sahamnya itu cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Tidak lama dari jam bursa sesi 2 dibuka, grafik saham mengalami downtrend karena harga sahamnya itu cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kemudian di akhir jam bursa harga sahamnya mengalami peningkatan yang signifikan. Transaksi pembelian. Pada beranda sekuritas ajaib terdapat watchlist saham. Jika teman-teman tertarik untuk membeli saham yang ada pada watchlist, silakan dipilih. Tapi berhubung saham yang saya inginkan tidak ada di watchlist, jadi saya pindah ke menu cari, kemudian ketik kode saham yang diinginkan. Kemudian di sini terdapat order book yang berisi B-lot, bid, ask, dan juga A-lot. B-lot yang ada pada kolom sebelah kiri adalah jumlah orang yang antri, dan bid adalah harga yang ditawarkan. Maksudnya yaitu ada 394 orang yang antri membeli untuk mendapatkan harga Rp456. Sedangkan ask adalah harga jual. Jadi ada orang yang menjual di harga Rp458 sebanyak 1.063 orang. Kemudian saya lanjut membeli. Di sini saya membeli dengan harga Rp458 sebanyak 1 lot. Kemudian klik beli, lalu klik beli lagi. Nah, kalau statusnya sudah match, artinya transaksi sudah berhasil. Transaksi penjualan. Untuk menjualnya, saya langsung ke portofolio, kemudian klik saham yang ingin dijual, lalu klik jual. Di sini saya membuka harga Rp472 dan menjual sebanyak 1 lot. Lalu klik jual lagi. Kemudian tinggal menunggu status open menjadi match. Bukti transaksi. Ini merupakan bukti transaksi pembelian dan penjualan yang saya lakukan pada 16 Desember 2021. Saya membeli pada jam bursa sesi pertama sekitar jam 9:11 di harga Rp458. Kemudian saya menjualnya pada jam bursa sesi 2 sekitar jam 1:39 sebesar Rp472. Pada transaksi ini saya mengalami laba sebesar Rp1.215. Informasi dari media massa. Sejahtera Raya Anugrah Jaya atau SRAJ kantongi laba sebesar 222 miliar sampai kuartal 3.
Emiten Rumah Sakit PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk mencetak pertumbuhan kinerja sepanjang 9 bulan pertama tahun 2021. Pendapatan SRAJ naik secara signifikan hingga membalikkan kondisi dari sebelumnya yang rugi menjadi laba. Reksadana. Apa itu reksadana? Mengacu pada UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dana yang dikelola untuk diinvestasikan tersebut contohnya seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek atau sekuritas lainnya. Berikut ini merupakan portofolio pembelian pada aplikasi Bibit pada tanggal 14 Oktober 2021. Aset alokasi saya pada pasar uang sebesar 10%, obligasi sebesar 46%, dan saham sebesar 44%. Sebelum saya melakukan pembelian, pada aplikasi Bibit terdapat fitur robo yang merekomendasikan reksadana mana yang sesuai dengan profil risiko saya, sehingga mempermudah saya sebagai pemula untuk melakukan investasi. Nah, ini adalah reksadana yang saya beli. Saya membeli pasar uang pada Batavia Dana Kas Maksima dengan jumlah investasi sebesar 20.000, net asset value sebesar Rp1.605,8, dan jumlah unit sebanyak 12,45. Kemudian saya membeli obligasi pada Manulife obligasi unggulan kelas A dengan jumlah investasi sebesar Rp90.000, net asset value-nya sebesar Rp2.971,7, dan jumlah unit sebanyak 30,28. Yang terakhir, saya membeli saham pada BNI AM Indeks IDX 30 dengan jumlah investasi sebesar Rp90.000, net asset value-nya sebesar Rp888,6, dan jumlah unit sebanyak 101,28. Ini merupakan konfirmasi transaksi pembelian reksadana yang diperoleh dari website Akses Kese. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penyebutan atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.